Tim Satres Narkoba Polres Bogor menggerebek 2 gudang penyimpanan besar obat keras terbatas di kawasan Ranca Bungur dan Gunung Putri. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita barang bukti berjumlah fantastis yang mencapai lebih dari 1 juta butir obat ilegal. Selain obat keras terbatas, Polres Bogor juga membongkar modus operandi baru peredaran narkotika jenis Etomidet dan Happy Water. Dari 3 kasus, polisi menyita barang bukti Etomidet sebanyak 65 buah cartridge yang dikemas khusus sebagai cairan rokok elektrik atau vape. Ironisnya, cartridge ini dijual dengan harga fantastis berkisar antara 4 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per unit. Narkotik varian baru yaitu Etomidat dan Happy Water. Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Telanjung Udik di Gunung Putri. Nah, ini temuan baru di mana sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap Etomidat. Nah, ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Petugas mengamankan 1 pelaku berinisial EJ dengan barang bukti 65 cartridge Etomidat dan 70 bungkus Happy Water. Sejak Mei hingga Juli 2026, jajaran Satres Narkoba Polres Bogor sukses membongkar 74 kasus kejahatan narkoba dan mengamankan 95 orang tersangka. Pengungkapan ini secara tidak langsung berhasil menyelamatkan kurang lebih 258.000 jiwa generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Pasca nyawa remaja melayang dalam kasus tawuran di Koja, Jakarta Utara, polisi menangkap 6 pelaku, 2 diantaranya kakak beradik. Kasus begal marak di Bandung, pengendara wanita nekat sewa 3 ojek online untuk mengawal saat pulang. FIFA merilis 12 gol sebagai kandidat gol terbaik di Piala Dunia 2026. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Indra Setiabudi, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari tawuran pelajar kembali terjadi di Karawang, Jawa Barat. Akibat senjata tajam, seorang pelajar terancam kehilangan jari tangannya. Gas. 2 kelompok pelajar terlibat aksi tawuran dengan saling menyerang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Suasana mencekam tak terhindarkan hingga salah satu korban roboh bersimbah darah setelah mengalami luka parah, sementara potongan bagian tangan kanannya terlihat tergeletak di tengah jalan. Usai kejadian, rekan-rekan korban segera melarikan korban ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Datang ke IGD, datang ke sini dengan luka yang cukup parah, ada terjadinya jari-jarinya putus. Ini rencananya dari rumah sakit akan ada rencana tindakan operasi. Hingga saat ini kasus tawuran berdarah tersebut masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Lari bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca kasus tawuran menewaskan remaja 16 tahun di Koja, Jakarta Utara, polisi berhasil menangkap 6 pelaku, 2 diantaranya kakak beradik.
Dua kakak beradik ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri ke kawasan Babelan, Bekasi. Keduanya menjadi eksekutor dalam tawuran dua kelompok remaja di Jalan Komplek UK yang menyebabkan seorang remaja 16 tahun tewas. Polisi juga meringkus 4 rekan pelaku, termasuk 1 eksekutor lainnya. 2 senjata tajam menjadi barang bukti. Ini semuanya berstatus sebagai pelajar dengan perincian 5 di bawah umur, 1 dewasa. Dan saat ini kami sedang mencari 1 pelaku lagi atas inisial IK dan masih DPO. Ya pemirsa, seorang anggota geng motor terkena anak panah dalam bentrokan dengan geng motor lain di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengaku hanya memboncengi temannya yang terlibat bentrokan. Seorang pemuda mengalami luka di wajah dan tertancap anak panah busur di bagian paha setelah terlibat penyerangan dan menabrak mobil sedan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban Ridwan, warga Jalan Kelapa 3, Kota Makassar sedang berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba saja rekannya yang diboncengi melepaskan tembakan busur ke arah pemuda lain yang tengah mengendarai motor. Korban mengaku tidak mengetahui akan terlibat peristiwa ini. Awalnya dia hanya diminta untuk membonceng rekannya saja. Tidak terima diserang, kelompok pemuda lain melakukan perlawanan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalanan. Hingga akhirnya motor yang dikendarai korban hilang kendali dan menabrak mobil sedan yang terparkir di depan rumah warga. Akibat benturan keras itu, korban mengalami luka di bagian wajah. Benar mulai dia mau parahnya orang. Siapa yang mau parahnya orang itu? Teman ini. Oh, temannya korban ini yang kabur. Nah terus? Tidak lama itu. Di sini nih dipepet ke sama itu yang dia mau parahnya. Dilempar helm. Akhirnya oleng Itu hantam mobilnya orang ini. Oh, berarti bukanlah kejatuh dengan ini toh. Bukanlah. Itu Pak, yang ini parang sama busur siapa punya itu Pak? katanya punyanya temannya dia Pak. Warga yang mendengar suara benturan langsung memadati lokasi kejadian. Warga juga menemukan senjata tajam jenis busur dan parang yang diduga milik pelaku. Aparat kepolisian dari Polsek Manggala yang tiba di lokasi langsung melakukan interogasi terhadap korban dan menyita senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan. Korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk melepaskan anak panah yang tertancap di pahanya dan mendapatkan perawatan luka di wajah. Hingga saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Manggala. Ya pemirsa, 3 hari hilang suami istri di Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan tak bernyawa di kebun karet. Karena kematian tidak wajar, keluarga melaporkan kasusnya ke polisi. Suami istri ditemukan tewas di kebun karet milik mereka di Desa Muara Damai, Banyuasin setelah tidak pulang selama 3 hari. Korban Dewantara dalam posisi duduk dekat pohon karet dan terdapat luka di bagian leher. Sementara sang istri, Rofiko, tergeletak di depan jasad suaminya. Kedua jenazah pertama kali ditemukan warga yang melewati lokasi menuju rawa. Sementara itu seorang prajurit TNI tewas dengan penuh luka senjata tajam di Jalan Pondok Hijau Golf, Tangerang, Banten. Berbekal rekaman kamera CCTV dan pemeriksaan saksi, polisi telah menangkap 4 pelaku pembunuhan. Inilah video yang terekam kamera pengawas CCTV saat terjadinya keributan antara seorang prajurit TNI dengan kelompok pemuda di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Pasca kejadian, korban bernama Prada Arif Budi Sampurna ini ditemukan tewas mengenaskan dengan luka penuh tusuk di pinggir Jalan Pondok Hijau Golf. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban serta melakukan olah TKP. Dan tak butuh waktu lama, 3 pelaku berhasil diamankan di tempat persembunyiannya, sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri.
Polisi saat ini masih menyelidiki motif dari para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka. Sementara itu, seluruh pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kematian misterius anggota Polres Jambi berpangkat Brigpol memunculkan dugaan pembunuhan melibatkan senior korban. Sejumlah anggota Polres Tanjung Jabung Timur diperiksa diduga terlibat dalam kasus kematian korban. Kematian seorang anggota Polres Tanjung Jabung Timur, Brigpol EW, Sabtu 19 Juli 2026 di kamar kosnya di lorong Kamboja, Tanjung Jabung Timur mencuri perhatian. Anggota Polri tersebut diduga korban tindak pembunuhan yang melibatkan senior korban. Pada malam kejadian, seorang tetangga korban mendengar 2 kali teriakan keras dari arah kamar kos korban. Namun, informasi tersebut masih dalam penyelidikan yang kini menjadi atensi pimpinan Polda Jambi. Untuk perkara dibalik ke Polda Jambi, ya. Jadi perkara saat ini nanti akan langsung ditangani oleh Direktorat Penerangan Umum Polda Jambi. Kita tunggu hasil proses penyelidikan dan apabila nanti ada keterkaitan ataupun keterlibatan anggota Polri, dan kita secara bertindak tegas ya terhadap. Sejumlah anggota yang diduga terkait dalam peristiwa ini kini diperiksa oleh tim gabungan Polda Jambi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tak terima ditegur 2 kakak beradik emosi dan menganiaya pemuda di Tangerang Selatan, Banten. Warga mendengar teriakan korban langsung menangkap kedua pelaku bersama petugas keamanan. Hendra yang bisa pasrah usai ditangkap polisi usai diduga menusuk seorang pemuda bernama Febrianto di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tak lama berselang, polisi kemudian menangkap sang adik Hendro tak jauh dari TKP setelah sempat berusaha melarikan diri. Diduga kedua kakak beradik ini tidak terima ditegur korban saat melintas menuju kamar kontrakannya. Usai kejadian, warga membawa korban ke klinik terdekat. Korban disebut mengalami 2 luka tusuk pada bagian tangan. Salah seorang saksi mata, Wahyu, mengatakan korban sempat meminta pertolongan dalam kondisi terluka dan berlumuran darah. Ya, untuk permasalahannya itu karena masalah kesopan santun atau adab gitu. Dia nggak permisi atau gimana gitu ya di situ. Kasus penusukan ini kini ditangani Polsek Serpong dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Komplotan curanmor menodongkan senjata api dalam aksinya mencuri sepeda motor di depan coffee shop di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi pelaku pun gagal lantaran terpergok karyawan kafe. Dari kamera CCTV, 4 pelaku curanmor berboncengan 2 sepeda motor berhenti di parkiran di Jalan Akordion, Kelapa Gading. 2 pelaku turun dari sepeda motor dan 1 pelaku mengincar sepeda motor pengunjung kafe. Meski pelaku sempat menjebol rumah kunci, aksi pelaku gagal setelah terpergok karyawan kafe. Sebelum kabur, pelaku mengancam karyawan kafe dengan menodongkan senjata api. Sementara itu pemirsa, seorang pria jadi korban penjamretan ponsel di depan halte MRT Setiabudi Astra, Jakarta Pusat. Kedua pelaku beraksi berboncengan sepeda motor. Waspadalah saat bermain ponsel di jalan.
Kamera pengawas merekam aksi penjamretan di depan halte MRT Setiabudi Astra di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Seorang pria yang sedang berjalan di trotoar bersama rekannya menjadi target dua pelaku yang berkendara motor. Saat korban lengah memainkan ponselnya, pelaku langsung mendekat dan merampas ponsel korban hingga pelaku kabur. Diduga para pelaku beraksi secara berkomplot. Kami sudah melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait aksi penjamretan yang viral di media sosial, yang dari lokasi kita mendapatkan info terjadi di Wisma Astra di daerah Tanah Abang. Kami juga memohon doanya untuk rekan-rekan sekalian untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri. Pelaku diduga berapa orang? Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Polisi yang telah mendapat laporan dari korban melakukan olah TKP dan periksa CCTV guna mencari petunjuk. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu waspada di jalanan karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 wanita berhasil menggagalkan aksi pencurian ponsel senilai 33 juta rupiah di Temanggung, Jawa Tengah. Keduanya terlibat duel dengan pelaku. Dua wanita penjaga toko ponsel di kawasan Manding, Temanggung, Jawa Tengah berhasil menggagalkan aksi pencurian seorang pria. Keduanya terlibat duel menarik pelaku dari motornya saat hendak kabur membawa 2 ponsel senilai 33 juta rupiah. Sambil berduel, kedua wanita ini berteriak dan mengundang perhatian warga. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri untuk membayar hutang pinjaman online. Dia langsung ambil unitnya 2, dia pertamanya jalannya pelan, udah sampai depan pintu dia langsung lari. Teman saya refleks lihat, teman saya lihat dia langsung teriak, saya di dalam kan juga dengar, saya langsung teriak juga, langsung kita kejar. Estimasi kerugian yaitu 33 juta rupiah. Berdasarkan keterangan dari tersangka, hasil pencurian ini akan digunakan untuk membayar pinjol atau pinjaman online. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Bandung membuat seorang wanita mengambil langkah tidak biasa. Wanita ini berkendara sepeda motor menyewa 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya saat hendak pulang. Bertiga. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya. Hana Claudia viral di media sosial karena isi kontennya yang tidak biasa atas respon maraknya aksi begal di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Hana yang pulang berpergian menggunakan motor merasa khawatir akan keselamatan dirinya, membuat Hana terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online via aplikasi. Terpaksa melakukan pemesanan 3 pengemudi ojol karena sahabatnya baru saja menjadi korban begal. Hana pulang dari wilayah Gudang Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. 2 pagi ditemenin sama kakak. Makasih ya kak. Makasih ya pak. Pesan ojek 3 guys. Aduh, soalnya tadi temanku ada yang kena di jalan BKR kan. Terus ada yang Sebagian warga juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan ini benar bertiga, iya benar kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan sebujon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Kaget awalnya, aduh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani
kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya. Sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya. Dan ini tidak hanya Pemirsa, pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat. Namun polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Farhan, mengingatkan warga untuk tak main hakim sendiri. 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh ya. Pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Itu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat. Jadi, tolong itu dijaga. Informasi lainnya pemirsa, pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia Medan Polonia, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara melakukan identifikasi untuk mengungkap penyebab ledakan. Dalam kasus ini polisi menemukan 3 korban dalam kondisi tak bernyawa. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terus melakukan proses identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Tim laboratorium melakukan identifikasi di dalam rumah dan melihat kerusakan akibat tekanan keras dari dalam rumah. Diduga pemicu ledakan karena detonasi gas bocor hingga mengakibatkan ledakan keras. Tim Lab4 juga memeriksa sejumlah rekaman CCTV serta memeriksa saluran instalasi gas dan kompor rumah tangga ditemukan di lokasi. Hasilnya, tim Lab4 menemukan konsentrasi gas menjadi pemicu awal penyebab ledakan. Korban terakhir ledakan pipa gas bawah tanah menghancurkan rumah di kawasan perumahan elit Grand Polonia sudah dievakuasi. Jasad korban ditemukan setelah belasan jam proses pencarian tim SAR dengan peralatan manual. Total jumlah jasad ditemukan 3 orang merupakan satu keluarga. 1 hari sebelumnya tim SAR menemukan jasad istri pemilik rumah di kamar mandi lantai 2. Ya pemirsa, polisi menangkap pelaku penyekapan dan juga penganiayaan seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tega menganiaya korban lantaran sakit hati diselingkuhi. Dua pekan buron, polisi berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya di Matraman, Jakarta Timur. Terungkap motif pelaku lantaran sakit hati dan cemburu setelah mengetahui korban memiliki kekasih lain. Selama penyekapan 6 hari, korban kerap dianiaya. Korban berhasil kabur dari rumah kontrakan setelah membobol pintu rumah kontrakan. Penyidik Polda Jabar mengirimkan berkas perkara dengan tersangka Taufik Hidayat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Selasa siang. Berkas kasus penyekapan dan juga penganiayaan tersebut dikirimkan sebanyak 3 jilid.
Tersangka penganiayaan dan juga penyekapan wanita di Bandung, Taufik Hidayat, dalam berkas perkara disangka melanggar pasal-pasal KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahya Wijaya, menyampaikan dari berkas itu jaksa meneliti akan melakukan penelitian selama 7 hari. Dalam waktu 3 hari jaksa akan meneliti harus bersikap apakah perkara ini dinyatakan lengkap atau belum lengkap. Soal kemungkinan penambahan pasal diberikan tersangka akan diteliti terhadap kemungkinan atau fakta lain yang terungkap.